Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, si Noel ini mengingatkan Presiden Prabowo Subianto, ya, pemerintahannya bisa digulingkan ya di Juni atau Juli. Ya, konsolidasi sudah matang. 98 jilid 2 sebentar lagi. Ya, bagaimana dolar naik? Kita tunggu waktunya saja. Kabarnya kata Noel begitu kan ya. Ini merupakan ancaman reformasi jilid 2. Kalau Presiden Prabowo Subianto ya tidak mendengarkan apa yang disampaikan Noel, bisa saja ini akan terjadi begitu kan. Kenapa Bang Anda bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Ibu Koni begitu kan. Ya, soal bagaimana Prabowo menjabat hanya setengah periode, tanda-tandanya ini akan terbukti. Tanda-tandanya akan terbukti begitu. Nggak tahu lagi ini persoalan yang kemudian kenapa kok seperti ini, ada apa begitu ya. Dan kemudian siapa si Noel kok bisa mendapatkan bocorannya ya dari siapa begitu kan ya. Noel kan banyak jaringannya ya, pasti banyak jaringannya begitu kan. Kalau Presiden Prabowo Subianto hanya memimpin setengah periode, setengah tahun begitu kan ya. Seperti setengah kepemimpinan periode begitu, atau dua tahun setengah. Wah, ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Jangan-jangan bisa saja ini benar begitu kan apa yang disampaikan cerita dari ibu Koni begitu kan ya. Minta ketemu Pak Ros. Bahwa Presiden Prabowo tidak akan lama lagi untuk memimpin. Nah, apa yang disampaikan oleh si Noel ini nampaknya akan ada nuansa-nuansa, bisa saja ini terjadi begitu. Nggak tahu lagi nanti apakah di bulan Juni ini ya akan terjadi peristiwa reformasi 98 jilid 2 begitu. Apakah akan terjadi atau tidak? Coba kita tonton lagi. Nampaknya ini menarik untuk kita mewanti-wanti begitu kan. Bagaimana kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Coba kita dengarkan. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Ngeri bos. Dan ngeri. konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok sipil society dan semuanya. Tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Nah, ini apa yang kemudian disampaikan oleh Noel. Ya, biasanya Noel ini suka jujur begitu, ya. Jangan-jangan si Noel ini sudah dapat bocoran. Kalau Presiden Prabowo Subianto digulingkan, ya, para buruh, para mahasiswa, ya, para sipil, terus kemudian kelompok sosial atau civil society begitu. Maka bukan tidak mungkin ini akan semakin solid untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Nah, pernah terpikir nggak bagaimana demo-demo dulu? Bagaimana demo-demo saat Presiden Prabowo Subianto memimpin ketika ada ojol yang kemudian dilindas di situ? Demo besar-besaran itu tidak seberapa. Bisa saja ya kalau Presiden Prabowo Subianto sekarang pidato tanpa teks ya seenaknya nyinggung ini nyinggung itu, sebentar lagi bisa saja digulingkan. Bisa saja begitu kan. Ya hati-hati. MBG makan bergizi gratis. Ya Pak Dadan sudah ditangkap di situ begitu kan ya. Ada dugaan korupsi, wakilnya juga bersumpah-sumpah tidak ada korupsi, tapi nyatanya ditangkap, dijadikan tersangka. Ya, sekarang kata Noel ada masih menunggu pemicu. Nah, pemicunya sudah banyak ini. MBG gratis dipertahankan walaupun sudah ditangkap ya begitu kan. Anggaplah diapusi begitu. Terus kemudian soal dolar begitu 18.000. Bayangkan ini sejarah bagi presiden hari ini di negara kita ya. Terus kemudian dolar semakin naik begitu. Nggak tahu lagi untuk menggulingkan Prabowo ini nampaknya begitu kan ya, harus ada pemicu-pemicu besar soal dolar ya, MBG ya, terus kemudian yang lain. Padahal masyarakat meminta stop MBG begitu. Coba dengarkan Pak Presiden Prabowo ya. Hati-hati betul, jangan-jangan ini benar Bapak digulingkan. Walaupun secara konstitusi ini tidak boleh begitu kan ya. Tapi kalau sudah masyarakat sudah menjadi satu civil society-nya, bukan tidak mungkin ini akan digulingkan. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan Ibu Koni ya, jangan-jangan benar begitu kan.
Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh si Noel ini begitu kan. Nanti kita analisis ya. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Terima kasih kawan-kawan. Nah, itulah ya yang disampaikan oleh si Noel begitu kan ya. Bisa saja ini akan menjadi gejolak besar ya. Tapi tanda-tandanya sudah banyak sebenarnya begitu. Makanya ada konsolidasi sudah matang kabarnya begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto banyak dikritik. Nah, ex-wakil menteri ya Ketenagakerjaan ya Immanuel Ebenezer ini mengingatkan Presiden Prabowo ya bahwa pemerintahannya bisa digulingkan tidak lama lagi ya. Bahkan menurutnya pada bulan Juni sampai Juli ini ya akan ada peristiwa besar. Bakal banyak pejabat-pejabat yang ditangkap ya di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, baik kejaksaan, KPK dan sebagainya. Menurutnya konsolidasi ini sudah matang dilakukan ya dari berbagai kalangan ya. Mahasiswa, kalangan konsolidasi sipil, buruh begitu kan, terus kemudian kelompok civil society begitu. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi hal-hal yang kemudian akan menjadi dampak kepada Presiden Prabowo Subianto. Makanya nunggu pemicu lagi begitu bagaimana ini akan terjadi. Wih, sangat siapa yang membiayai ini kan orang pasti banyak bertanya-tanya seperti itu begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni ini benar-benar luar biasa begitu. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Jangan-jangan benar Ibu Koni punya persepsi bahwa akan terjadi akan terjadi penggulingan begitu kan, bahwa bagaimana Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat kabarnya tidak sampai tidak sampai 2 periode begitu kalau nggak salah, tidak sampai ke puncak akhir kepemimpinan seorang Presiden Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian ya hati-hati Presiden Prabowo. Seperti MBG misalnya. Padahal masyarakat Indonesia ini sudah mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Pak hati-hati, penyalahgunaan bagaimana, pengawasan bagaimana, lantas bagaimana orang-orang yang keracunan, bagaimana orang yang dibawa Pak. Nah ini kan sudah diingatkan. Tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tapi malah Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan yang begitu luar biasa kepada Pak Dadan itu. 8 bulan menjabat 2 kali dia diberikan jasa kehormatan begitu kan. Ya diberikan prestasi yang sangat luar biasa. Ini pada akhirnya seperti ini gimana begitu? Kalau sudah ditangkap. Ya, apa yang mau dibanggakan dari seorang Presiden Prabowo Subianto kalau tidak punya begitu kan ya program untuk membangun infrastruktur paling besar di Indonesia. Setidaknya stadion yang begitu bagus, setidaknya kereta cepat begitu kan ya Surabaya Jakarta misalnya. Bagaimana setidaknya membangun infrastruktur yang sangat luar biasa. Masa kalah dengan Jokowi? Secara tidak langsung apa yang mau dibanggakan begitu kan ya, sedangkan makan bergizi gratis yang digaungkan ya, padahal ya menurut saya bagus, tapi itu Pak pengawasan dan yang ada di lapangan justru ini amburadul begitu kan, tidak sesuai dengan realita. Bisa nanti dibuktikan begitu bagaimana apakah ini ada jual beli soal dapur makan bergizi gratis atau bagaimana. Coba kita tonton apa yang disampaikan Ibu Koni, nampaknya ini benar begitu ya. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati
Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota. Apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang salah. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni begitu kan. Artinya apa? Artinya hati-hati betul Presiden Prabowo Subianto. Coba bayangkan, yang dilakukan Gibran hari ini seperti apa? Apakah sudah dikunci apa belum? Ya, ketika Presiden Prabowo Subianto itu melakukan diplomasi di berbagai negara, coba kelakuan-kelakuan dari si Gibran, coba kita perhatikan itu. Dulu ada lapor Mas Wapres, ya. Dulu begitu kan, ya. Kemudian goodie-bag-nya artinya memberikan bantuan atas nama wakil presiden. Prabowo itu masih belum melakukan itu. Coba kita lihat saja pendukung-pendukungnya sekarang. Hati-hati Pak, jangan-jangan Indonesia gelap ini bisa saja begitu kan. Itu sebagai pemicu bagaimana nanti ada konsolidasi besar untuk menggulingkan Prabowo. Saya kan juga prihatin begitu kan. Masa iya Presiden Prabowo Subianto yang saya dukung dulu begitu. 2017, 2019, 2000 berapa begitu kan ya. Saya melihat bahwa kekalahan 2 kali presiden, Prabowo harus menggunakan bagaimana ya bisa diterima di kalangan masyarakat. Karena 2 kali Prabowo kalah, 3 kali begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau Presiden Prabowo Subianto iya aja, percaya terhadap di lingkaran itu, hati-hati betul. Jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto mau digulingkan. Hati-hati betul itu. Karena ini persoalan-persoalan yang sangat-sangat sensitif begitu kan, ya sangat sensitif. Nah, si Noel ini sudah memperingatkan begitu kan kepada Presiden Prabowo Subianto, ya untuk membangun konsolidasi besar. Salah satu membangun konsolidasi besar itu bagaimana dengan Habib Rizik, bagaimana dengan partai PDP, partai-partai yang kuat begitu kan? Ya, bisa saja ini sebagai kekuatan untuk menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak digulingkan. Jangan percaya Pak di lingkaran istana Bapak, ya. Jangan-jangan bisa saja. Bisa saja akibat itu masyarakat itu marah begitu kan. Nah, saya kira bahwa alarm 98 jilid 2 ini begitu kan ya bisa saja ini akan terjadi kepada siapapun begitu. Nah, orang-orang akan terus membicarakan apakah benar apa yang disampaikan oleh si Noel itu begitu kan. Ya, coba kita baca. Noel, periode Juni hingga Juli akan terjadi peristiwa besar yang berujung pada upaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Woi, ini kan? Ini pada akhirnya kan orang-orang akan membaca itu begitu kan ya. Cuma mau bilang kalau Prabowo Gibran sepaket. Nah iya itu. Kalau mau digulingkan ya harus dengan Gibran kabarnya begitu. Kalau Presiden Prabowo Subianto yang enak siapa? Yang enak Gibran dong. Benar nggak? Yang enak Gibran di situ. Apa-apa misalnya begitu kan ya. Tidak ikut apa-apa tiba-tiba menjadi seorang presiden. Siapa yang salah? Yang banyak biaya mengeluarkan biaya adalah Prabowo. Bisa saja di lingkaran orang-orang Prabowo akan diganti orang-orang Jokowi begitu kan, ya. Aduh, sebegitu ngerinya politik kita ini, ya. Masa dengan urusan-urusan seperti ini harus guling-mengguling begitu kan dengan adanya pemicu-pemicu yang ada. Makanya Presiden Prabowo Subianto ya kalau dapat laporan yang dibawa hati-hati betul ya. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Pengamat pertahanan Indonesia Dr. Rokoni begitu bercerita tentang pertemuan dengan Pak Rosan saat diminta gabung 02 ya. Pak Koni bertanya, emang Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ya, Pak Rosan menjawab rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Ini sudah 1,2 tahun. Jangan-jangan ini bisa saja benar begitu kan? Ya, hal-hal seperti ini bisa saja begitu kan? Ya, bisa saja. Ini kan merupakan obrolan yang tidak terduga begitu. Saya pribadi begitu kan? Saya pribadi melihat, wih, jangan-jangan nanti kalau memang ada 98 jilid 2 begitu kan? Bisa saja begitu kan yang menjadi naik tahta di situ adalah Gibran. Jangan-jangan ini merupakan Prabowo digulingkan
Jangan-jangan ingin menaikkan tahta seorang Gibran. Wih, ngeri-ngeri bos kalau sudah seperti ini. Kan pasti kan spekulasi-spekulasi, punya spekulasi masing-masing begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika Noel mengatakan bahwa ada konsolidasi besar kabarnya begitu kan ya. Nah, Noel ini ya bercerita begitu situasi itu berpotensi berkembang menjadi gerakan besar apabila pemerintah tidak mampu membaca dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan ia menyinggung kemungkinan munculnya gelombang protes yang menyerupai ya peristiwa reformasi tahun 1998. Nah, ini yang diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ayo dengarkan dong. Ya wallahu alam, kalau memang tidak didengarkan ya terserah begitu. Yang penting kita menyampaikan begitu. Yang justru yang menjadi gejolak jangan-jangan ini merupakan bagian strategi politik begitu untuk menaikkan tahta dari seorang Gibran. Karena dolar hari ini 18.000 Pak Presiden Prabowo, ya. Kalau Gibran penggantinya bisa saja nanti turun. Misalnya, ya. Ini harus ya strategi apa begitu. Maka jalan satu-satunya Pak Purbaya jangan ngomong toh. Ya gampang lah. Ya ini kan belum bukti begitu. Apa yang disampaikan Presiden Purbaya belum terbukti nih. Ya naik katanya 8% gampang lah, 8% gampang. Ya copot aja itu begitu kan. Kalau menurut saya pribadi, sejak awal ya Pak Purbaya ini memang bagus begitu. Tapi akhir-akhir ini hanya ngomong tok. Maaf ya Pak Purbaya ya. Ini harus dikritik. Saya mengkritik jabatannya, bukan siapa-siapa begitu ya. Makanya ganti yang lain ya, lebih kompeten begitu. Saya lebih setuju itu. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.